Mohon maaf tadi terpotong, mungkin ini saya bikin empat lagi. Nah, ini ada catatan tentang aktivitas memeriksa sintaksis. Nah, NetAcad memberi Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah Anda. Nah, karena ini adalah alat simulasi, alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Salah satu alat tersebut adalah pemeriksa sintaksis. Di setiap pemeriksa sintaksis, Anda beri serangkaian instruksi untuk memasukkan serangkaian perintah tertentu. Nah, di sini ada pemeriksa sintaksis, navigasi antar mode iOS. Nah, di sini ini lebih jelas sih. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Periksa. Nah, di sini ada kuis lagi. Mungkin kita next saja. Soalnya di sini ada banyak teman-teman modulnya. Nah, takut waktunya enggak. Di sini ada struktur perintah dasar iOS. Nah, ntar ini belum tertranskrip dengan sempurna. Nah, topik ini membawa struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Nah, perangkat iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format dan sintaksis tertentu, hanya dapat dilakukan dalam mode sesuai. Sintaksis umum dan untuk suatu perintah dan ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Mungkin seperti ini. Nah, kata kunci ini adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi. Dalam gambar, protokol, IP, argumen ini ditentukan sebelumnya. Ini adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna pada gambar. Nah, ini mungkin langsung masuk saja. 2.3.2 pemeriksaan sintaksis perintah iOS. Nah, seperti yang diidentifikasikan dalam tabel, teks tabel menunjukkan perintah yang dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang diberikan oleh pengguna. Seperti ini. Huruf tebal, huruf miring, eh, kayak ini. Tanda kurung siku, terus kurung kurawal, X kurung kurawal, terus tanda kurung dan garis vertikal. Nah, mungkin sambil bisa dipahami sendiri. Nah, ini ping IP address, perintah adalah ping dan argumen yang ditentukan oleh pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan, misalnya ping 110.10.10.5 record IP address, misalnya ada track route dan argumen ditentukan menggunakan adalah alamat IP perangkat tujuan, misalnya track route 9190 itu. Nah, ini ada contohnya. Tersebut biasanya diikuti disuruh terperinci mengenai perintah dan setiap argumennya. Nah, mungkin mau masuk ke poin berikutnya, yakni fitur bantuan iOS. Nah, bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan kita menemukan jawaban atas pertanyaan berikut dengan cepat. Perintah apa saja? Nah, ini pertanyaannya. Ini ada video lagi. Mungkin kita next saja ke nomor itu. Terus 2.3.5 tombol panas dan pintasan. Nah, perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Misalnya perintah configure dapat dipersingkat menjadi conf. Terus karena configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Nah, versi yang lebih pendek lagi yakni con tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan con. Nah, bisa baca sendiri. Mungkin next video lagi nih, mungkin terus kita next ke paket tracer menavigasi iOS dalam aktivitas ini dan melatih. Oh, ini pertanyaan sih. Nah, terus di sini ada apa ini ada praktek juga sih. Ini kita next. Oke, masuk ke 2.4.
Ini ada pen device name. Nah, bentar ini belum tertranslate dengan rapi. Nah, kita lanjut. Di sini device name yakni nama perangkat. Nah, kita telah mempelajari banyak hal tentang Cisco, cara menaplikasi iOS dan struktur perintah. Sekarang kita ingin telah mempelajari banyak siap mengkonfigurasi perangkat. Nah, masalahnya adalah jika semua switch dalam jaringan diberikan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya bagaimana Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dan cara menggunakan SSH. Nah, nama default harus diubah menjadi sebuah lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak akan lebih mudah untuk mengingat pengaduan. Nah, berikutnya adalah beberapa aduan tertentu. Mulailah dengan sebuah huruf tidak mengandung spasi, bracket dengan huruf atau angka, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung. Panjangnya kurang dari eh, 64 karakter. Nah, suatu organisasi memiliki konvensi penamaan yang mudah dan intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nah, nama harus digunakan dalam perangkat EOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya gambar tersebut menunjukkan bahwa tiga saklar yang membentang tiga lantai yang berbeda saling terhubung dalam suatu jaringan. Nah, ini, nah, ini ada apa? Setelah konvensi penamaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menerapkan nama pada perangkat. Nah, seperti ditunjukkan dalam contoh, cari mode XO istimewa, akses mode konfigurasi global dengan memasukkan perintah konfigur terminal. Nah, ini perintahnya itu seperti ini. Dari mode konfigur global, masukkan perintah hostname diikuti dengan nama suite, tekan enter. Sini ada 2.4.2 pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak harus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router dan kabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Nah, kata sandi hierarkis dan mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat lain. Nah, semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan mengamankan akses istimewa, terus akses ke pengguna dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Saat memilih kata sandi, digunakan kata sandi yang kuat dan mudah tidak ditebak. Ada beberapa poin penting yang diperlukan pertimbangan saat memilih kata sandi. Gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Nah, gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka karakter khusus, dan urutan numerik. Nah, hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata-kata umum karena mudah ditebak. Itu ya catatannya kalau mau membuat kata sandi. Nah, konfigurasi kata sandi. Nah, untuk mengamankan akses mode akses pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris pengguna perintah konfigurasi global konsol baris 0 seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Angka 0 digunakan untuk mewakili antarmuka konsol pertama dan dalam kebanyakan kasus satunya. Selanjutnya, tentukan kata sandi mode exa yang pengguna menggunakan perintah kata sandi. Nah, sandi. Terus, terakhir, aktifkan akses exa pengguna menggunakan perintah login. Untuk mengamankan akses sistem gunakan enable script password global config seperti ditunjukkan dalam contoh. Nah, nih jalur terminal virtual memungkinkan akses menggunakan telnet dan perangkat banyak switch yang menggunakan 16 jalur diberi nama 05 dan 015. Untuk mengamankan jalur, di sini ada konfigurasi jalur FTY 015. Selanjutnya tentukan kata sandi FTY menggunakan perintah password. Terakhir aktifkan FTY menggunakan perintah login. Nah, ini FTY password Cisco login and nah, terus ini ada enkripsi kata sandi. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa digunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, ini